datang para peserta Jakarta Content Week. Terima kasih sudah bergabung di acara Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week. Siang ini kita bertemu di acara obrolan yang muda, yang berjaya dengan pembicara 3 penulis muda yang sudah berprestasi di kancah sastra Indonesia. Semoga saya tidak salah sebut nama ya, karena dengan 3 pembicara kita, yaitu Dea Anugrah, Sabda Armandio, dan Sigi Sesa Seoviena Sabriski. Semoga saya tidak salah spelling dan salah mengucap ya dengan namanya Sigi. Kali ini di acara berjudul Yang Muda Yang Berjaya, kita akan berbincang-bincang dengan mereka bertiga karena kita tahu bahwa sastra Indonesia hari ini menempatkan anak-anak muda sebagai jawara-jawara baru dalam kompetisi penulisan atau penobatan buku terbaik. Mereka beroleh pujian dari kalangan pembaca yang berbeda-beda, dan obrolan ini siang hari ini akan membahas karir kepenulisan dan kehidupan sosial yang melingkupi mereka. Bagaimana mereka belajar menulis dan memandang tradisi sastra di Indonesia dan mancanegara, dan tentang apakah para penulis muda ini memandang penting khazanah sastra nasional dan memang sepenuhnya membentangkan tanah air kepenulisan mereka ke seluruh dunia. Sebelum saya memulai acara diskusi pada siang hari ini, saya akan membaca sedikit biografi mengenai ketiga penulis yang menjadi narasumber siang hari ini. Yang pertama yang saya akan bacakan adalah biografi dari Dea Anugrah. Dia adalah penulis dan wartawan. Buku kumpulan cerpennya Bakat Menggonggong masuk daftar pendek Kusala Sastra Katulistiwa dan dipilih oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu buku terbaik pada 2016. Tahun ini buku tersebut mendapatkan penghargaan Sastra Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga menerjemahkan What We Talk About When We Talk About Love, karya Raymond Carver. Dia tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai managing editor Asumsi.co. Kemudian saya akan bacakan biografi pendek dari Sabda Armandio yang biasa disapa Dio. Sebentar. Sabda Armandio adalah jurnalis, cerpenis, novelis. Novelnya Dekat dan Nyaring yang diterbitkan tahun 2019 meraih penghargaan prosa pilihan Tempo. Sebelumnya novelnya 24 Jam Bersama Gaspar yang diterbitkan tahun 2014 adalah novel yang diunggulkan dalam sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian pembicara kita yang ketiga yaitu Sigi adalah novelis yang banyak menulis dunia anak-anak. Naskah novelnya Semua Ikan di Langit adalah pemenang pertama sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Sebelumnya, Di Tanah Lada, novelnya ini meraih juara kedua dalam sayembara serupa. Untuk itu saya akan panggil ketiganya, apakah sudah bergabung di sini? Dea, Dio, dan Sigi. Apakah saya bisa melihat? Halo, apa kabar? Saya tidak bisa mendengar suaranya. Mungkin Dea, Sigi, dan Dio bisa coba tes suara supaya saya juga bisa mendengar suara kalian. Halo, Sigi. Oke, saya bisa dengar. Kalau Dea? Oh, saya belum bisa mendengar suara Dea. Saya mungkin coba untuk suaranya Dio.
Maaf ya, ada sedikit masalah teknis dari studio ini, jadi belum dari sana. Oke. Mungkin karena saya di sini hanya baru bisa mendengar suaranya Sigi. Saya ingin berbincang dulu dengan Sigi. Apakah mungkin bisa? Sigi bisa dengar suara saya ya? Halo? Ya. Oke. Oke, mungkin saya langsung saja kepada Sigi sambil saya mencoba berusaha untuk bisa mendengarkan suara Sigi dari studio ini. Sigi, saya ingin memulai dengan pertanyaan, ketika menulis novel, kira-kira Sigi membayangkan seperti apa? Dan mungkin ini terkait dengan cara dan proses Sigi dalam menulis ya. Apakah mendengar suara saya? Jelas? Iya, silahkan Sigi. Oke, saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Mungkin untuk pertama Sigi bisa bercerita tentang proses kepenulisan Sigi gitu. Kira-kira ketika dalam menulis novel dimulai dari apa dulu gitu, inspirasinya datang dari mana dan seperti itu. Itu saya bisa jawab ya. Kalau inspirasi menurutku itu pertanyaannya bagaimana ya? Kalau inspirasi itu saja karena kita hari-hari punya kehidupan. Saya pikir ya itulah kita ambil dari pengalaman dan pembelajaran kita. Kurasa itu saja sih kalau inspirasi, bagaimana kita kemudian mengolahnya menjadi kata-kata. Kurasa itu motifnya masing-masing ya. Kalau aku selalu berusaha menggunakan cara-cara supaya aku menganggap bahwa penyarian pengalaman dalam bentuk-bentuk yang bukan realisme itu adalah hal yang ingin aku lakukan. Karena itu makanya bentuk-bentuk dan selalu diusahakan tidak terlalu gamblang melakukan pengalaman. Jadi seperti itu. Oke. Aduh. Sorry, masih ada technical problem. Oke, Sigi, mungkin bisa dilanjutkan dari jawaban Sigi tersebut tentang bagaimana Sigi dari karya-karyanya kemudian bisa memenangkan sayembara. Mungkin bisa diceritakan pada saat itu proses penulisan novel yang memenangkan sayembara tersebut, Sigi. Sorry, ini suaranya memang sedang trouble ya. Maaf, kalau penulisan sayembara sih tidak ada perbedaan. Nggak bisa dengar. Dan saya menulis novel ini. Versi singkatnya begini, saya suka menulis dan saya ingin tulisan saya dibaca dan saya ingin bisa terus menulis. Di tempat yang menganggap kegiatan menulis tidak relevan dan apa yang kamu tulis tidak relevan karena isinya atau karena siapa kamu, menerima dukungan dan apresiasi bisa memperpanjang napas. Tolong ya, saya nggak bisa dengar sama sekali ya. Karena itu saya ikut lomba sebenarnya. Seperti banyak penulis insecure lainnya, saya juga membutuhkan apresiasi untuk meyakinkan bahwa ini adalah suatu keahlian yang saya kuasai. Dan sekaligus juga untuk memperluas kemungkinan terwujudnya keinginan lain di luar terciptanya. Jadi saya katakan seperti ini, semakin banyak belajar, semakin saya ingin lebih peduli
bukan hanya pada masa ini tapi juga kepada terus ke masa depan, dan bukan hanya dalam bentuk karya tapi juga dalam menjamin ketersediaan ruang, penghargaan, dukungan dan rasa aman. Karena penulis pada umumnya memiliki motif dan memandang dirinya sebagai suatu representasi, entah sebagai bagian dari kelompok definitif atau dia hanya memandang dia sebagai suara orang-orang yang individualis atau bagaimana. Dan saya pandang bahwa semakin jauh mereka berkarir, idealnya mereka semakin sadar bahwa semakin banyak hal baik yang bisa mereka lakukan melalui keterwakilan ini, melalui perwakilan ini. Karya bisa jadi alat yang penting, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi saya selalu mengupayakan kegiatan dan karir menulis untuk berpijak pada dua dasar ini. Tidak ada perbedaannya apakah ini kebetulan ada kesempatan untuk mengirimkannya ke perlombaan atau tidak. Seperti itu. Oke. Novel-novel Sigi penuh dengan anak-anak yang aneh dan tidak bahagia. Mungkin bisa diceritakan tentang hal ini, Sigi? Oke. Masalah dari pertanyaan ini adalah saya tidak menganggap anak-anak ini aneh ya sebenarnya. Jadi mungkin agak susah menjawabnya. Iya. Terasa masalah utamanya adalah gimana ya, pembaca dewasa punya kecenderungan memandang anak-anak dan proses pembelajaran mereka sebagai sinyal ketidakmampuan berpikir. Padahal observasi dan proses itu adalah bagian penting dalam mencapai pemahaman. Tapi orang dewasa terlalu congkak untuk mengakui bahwa tidak ada orang yang serta-merta mengerti suatu hal. Nah, ditambah lagi dengan kemampuan anak-anak untuk fokus dan kebiasaan mereka mengulang, obsesi terhadap suatu soal yang buat mereka menarik itu sebenarnya sangat lumrah. Yeah. Mungkin subjektifikasi anak-anak di sini saya sedikit berbeda, tapi perbedaan ketertarikan itu wajar sekali. Jadi saya tidak menganggap ada keanehan pada tokoh-tokoh ini. Oke. Itu juga di Thor menanyakan soal latar belakang mereka yang tidak bahagia ya. Iya. Kalau menurut ketidakbahagiaan ini menarik buat aku memang, karena memang semua orang pasti ada ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Iya. Tapi anak-anak itu seperti amfibi. Mereka ada di antara sadar dan tidak sadar bahwa ada masalah dalam hidup mereka. Yeah. Karena isu-isu besar biasanya dibicarakan di sekitar mereka, bukan kepada mereka. Sehingga ketidakbahagiaan jadi seperti background noise. Karena mereka lanjut saja menemukan hal-hal kecil yang membahagiakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin saya merasa penting untuk merenungkan apa yang akan terjadi atau mereka rasakan ketika background noise-nya sudah terlalu keras sehingga tidak bisa diabaikan lagi. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Sigi, ketika Sigi pertama kali menerbitkan buku, apakah ada campur tangan orang lain pada buku pertama yang Sigi terbitkan? Dalam artian, apakah ada pendapat orang lain yang membuat Sigi kemudian mengubah naskah tersebut atau kemudian mengolahnya? Enggak sebenarnya. Bahkan nggak ada yang tahu kalau saya nulis dan nggak ada yang tahu juga saya nerbitin buku. Gimana ya? Soalnya saya orangnya agak people pleaser ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan saran dari orang atau kritikan, pasti akan selalu mengusahakan untuk memenuhi tuntutan mereka. Dan ini tidak bagus untuk naskah saya. Jadi untuk kelanjutannya juga saya sampai sekarang masih lebih percaya pada editor saja. Makanya saya sangat mengedepankan komunikasi dengan editor. Oke. Kemudian dalam menulis, ketika menulis, apakah Sigi mencoba untuk mempertahankan ciri khas Sigi atau memberikan apa yang diinginkan pembaca? Dalam artian mungkin kan sekarang sudah ini sudah beberapa buku sudah diterbitkan oleh Sigi. Kira-kira dari pihak editor yang mungkin memberikan saran, pembaca sepertinya menginginkan seperti ini, ataukah bagaimana Sigi, apakah tetap mempertahankan ciri khas Sigi atau memberikan apa yang diinginkan pembaca untuk saat ini? Bukan input editor ya. Ketika aku pertama mulai menulis tentu saja dasarnya adalah replikasi. Aku benar-benar mungkin sangat meniru sebenarnya. Tapi aku belajar dari catatan editor apa yang mereka tulis di sana. Kalau itu tidak mengusik alurku menulis, aku akan melakukan hal itu karena aku percaya pada editor, mereka sudah punya pengalaman dan aku
apa sih, proses penulisanku ini basisnya adalah pembelajaran. Ya. Jadi ya editor itu kuanggap sebagai guruku. Mereka yang mempelajari apa yang mudah dibaca, bagaimana caranya mengutuk, apa sih, mereka juga yang bisa menemukan kebolongan-kebolongan plot yang tidak bisa aku deteksi sendiri. Jadi aku tidak serta-merta mengubah, tapi aku juga memilah. Dan sebagai saran editor sebetulnya tidak menginterupsi cara aku menulis sebenarnya. Oke. Berarti dalam artian ini ketika dalam menulis, apakah Sigi memerlukan dalam tanda petik pembaca kedua sebelum karya diterbitkan berarti? Atau tidak? Enggak sih. Enggak terlalu ya? Lalu Lontar merilis kumpulan video ya kalau penulis. Dan termasuk di semua panelis sebetulnya ada videonya ya. Saya nonton beberapa ya. Dan saya baru sadar betapa para penulis punya support system dan dalam proses mereka. Mereka saling tukar manuskrip dan saling tukar saran. Menurut saya itu mengagumkan sekali karena mereka punya kepercayaan diri untuk melakukan itu. Saya sih nggak bisa ya. Tapi ya itu sekali lagi saya serahkan aja kepada editor karena sekali lagi terlalu banyak input dari orang bisa membuat saya bingung. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pengarang mana yang menjadi model penulisan novel bagi Sigi? Ada atau tidak? Mungkin kalau ditanyakan beberapa tahun yang lalu, aku bisa punya satu set jawaban ya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi menganggap atau menunjuk satu atau dua figur sebagai model. Tapi tulisan-tulisanku yang lampau sebetulnya sudah merupakan penyarian dari cara-cara menulis yang aku sukai. Dan sekarang yang aku lakukan adalah menganalisa yang mana yang sampai sekarang aku sukai dan pantas dipertahankan, dan yang mana yang tidak. Jadi untuk memparafrase judul bukunya Isyana Attar ini, I am my own reference sebetulnya sekarang. Kalau boleh tahu nih Sigi, pengalaman pertama apa yang memberikan Sigi pandangan bahwa bahasa itu memiliki kekuatan? Pernah nggak ada pengalaman? Bagaimana ya? Sepertinya sepanjang kehidupan aku selalu menyadari bahwa kata-kata itu penting. Mungkin yang pertama aku sadari adalah karena ayahku bicaranya sangat kasar dan aku sangat menyadari betapa ucapan itu bisa sangat menyakiti orang. Jadi itu selalu kusarikan ke dalam kehidupanku sehari-hari, bahwa kata-kata itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Mungkin aku mengenalnya dalam sisi dalam konteks yang negatif, tapi bisa juga dalam konteks yang positif karena ibuku sebetulnya orangnya cukup sangat positif. Jadi dua hal itu aku pelajari sejak aku masih kecil. Tapi berarti dari pengaruh orang tua ya, bahwa bahasa itu memiliki kekuatan ya? Merasa begitu. Ibuku sebetulnya sangat suka puisi dan ayahku juga suka membaca. Jadi aku rasa aku memang dididik untuk menghargai kata-kata. Baik. Untuk saat ini seberapa besar pengaruh sastra nasional dalam kepengarangan Sigi? Saya rasa karena saya hidup di lingkup ini ya, di sastra Indonesia, cara sastra Indonesia mempengaruhi saya sebenarnya adalah bagaimana ia membuat saya ingin mulai dan meneruskan karir sebagai penulis daripada mengenai teknik-teknik penulisan. Dasarnya apa? Karena saya bingung, gelisah, dan marah sebenarnya. Mulanya ini karena ini sudah sering sekali kita dengar, karenanya sudah sering sekali diangkat karena teman-teman juga pasti sadar bahwa ketika masih sekolah tidak pernah ketemu nama penulis perempuan, dan kalaupun ada mungkin terbatas pada R.A. Kartini. Saya tumbuh besar dengan kenyataan bahwa seni dan sastra adalah ranah laki-laki. Dan pertanyaan juga apakah penulis perempuan ini ada di mana dan kenapa mereka tidak pernah diberitahukan kepada kita. Jadi cita-cita saya ketika mulai menulis terinspirasi dari hal-hal yang saya temukan atau tidak temukan dalam sastra Indonesia adalah saya ingin menjadi orang yang berhasil memasukkan nama penulis perempuan ke dalam buku cetak, atau menjadi penulis perempuan yang memasukkan namanya ke dalam buku cetak. Karena saya ingin anak-anak perempuan yang ingin jadi penulis menemukan nama kami dan tahu bahwa di masa lalu mereka bisa menggugat tempat, dan karenanya di masa ini dan masa depan mereka juga akan selalu bisa melakukannya. Jadi kurasa motivasinya sastra Indonesia mempengaruhiku dengan cara seperti itu, memberikan motivasi, mungkin landasannya karena kegelisahan dan kemarahan tadi.
tapi secara menurutku secara sangat langsung itu mendorongku menjadi seorang penulis. Mungkin tidak berhubungan langsung dengan bagaimana cara menulis dan bagaimana cara aku bersosialisasi dalam sastra, tapi setidaknya membuat aku mulai memasuki ranah sastra Indonesia. Gitu. Oke, menarik sekali. Sigi, adakah Sigi berteman dengan penulis-penulis lainnya dan apakah mereka membantu Sigi menjadi penulis yang lebih baik? Agak sulit ya menyatakan hal itu bahwa kami teman atau gimana. Belakangan aku mulai mencoba berkumpul dengan beberapa teman-teman yang menurut aku mungkin dalam hal penulisan kami tidak saling belajar karena kami konteksnya bukan teman belajar tapi teman titik. Tapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menarik, memiliki pengalaman-pengalaman yang bagus, dan mereka sangat cerdas dan mereka mengetahui banyak hal yang tidak aku ketahui. Jadi kurasa perhubunganku dengan para penulis itu adalah aku mempelajari hal-hal yang tidak aku ketahui, misalnya seperti hal-hal yang tidak aku ketahui, tidak aware, atau belum bisa menyatakan dalam kata-kata yang lebih articulate. Mereka bisa membantuku, jadi mereka memang sangat membantu dalam hal mengembangkan kemampuanku berpikir. Sebelum saya beralih ke pembicara lainnya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan terakhir kali untuk Sigi. Seperti apa kesuksesan sastra bagi Sigi dan bagaimana Sigi mengukurnya? Bagaimana ya? Aku tidak pernah mencoba, aku tidak pernah meletakkan sastra ke dalam ukuran-ukuran karena tidak terpikir juga ya bagaimana caranya mengukur kesuksesan. Aku pun ketika menulis tidak punya keyakinan bahwa karyaku akan menjadi apa-apa karena memang di tempat yang berhasil menerbitkan karya saja itu sudah bagus. Hanya itu saja standarku bahwa aku sudah harus bersyukur karena this is as far as it gets gitu. Aku kurang bisa memberikan jawaban soal pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih Sigi atas jawabannya. Saya rasa itu sudah cukup menjawab. Dan dari Sigi, saya akan beralih ke penulis lainnya, yaitu Dea. Apakah dia bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa dengar suara. Bisa. Sekarang bisa. Tadi sih nggak bisa, tapi sekarang bisa kok. Ya beginilah masa-masa pandemi. Dea, saya ingin memulai dari pertanyaan pertama, yaitu saat ini semua orang mungkin dan para penggemar dari Dea sendiri sudah tahu bahwa kesibukan Dea selain menulis puisi, menulis prosa dan yang lainnya juga sibuk sebagai wartawan. Kalau tidak salah di Asumsi ya, kalau tidak salah. Nah, bagaimana mempertahankan ini dalam menulis esai dan fiksi dengan kesibukan dia sebagai wartawan? Sebetulnya sejak awal aku merasa aku bukan penulis yang produktif yang punya jadwal yang bisa selalu menghasilkan karya dalam jangka waktu tertentu. Dan modelnya saya pikir lebih ke apa ya? Kalau ada yang mau ditulis saja terus tulis gitu. Nggak profesional sebetulnya. Tapi ya jadi dengan pendekatan kayak gitu, aku sebetulnya nggak pernah memikirkan juga bagaimana cara mengatur waktu di antara pekerjaan resmi dengan kerja-kerja menulis gitu. Jadi sejauh ini masih bisa terhandle semuanya ya? Dengan segala deadline. Setiap hari juga pengen. Oke. Dia sering sekali membagi cerita tentang penulis-penulis yang dia kagumi di platform-platform media sosial dia gitu. Nah, dalam menulis fiksi ini apakah dia memperhitungkan pengaruh mereka, pengaruh pengarang yang dia baca dalam menulis fiksi? Aku pikir setiap tulis itu pasti dibentuk oleh sejarah membacanya gitu.
seleranya dibentuk oleh buku-buku yang dia baca, terus apa-apa yang dia pikirkan, cara dia memandang dunia gitu pasti dibentuk oleh bacaannya. Dan sebetulnya aku pun orang yang memulai sebagai pembaca. Ketertarikanku pertama-tama itu bukan untuk menulis, tapi untuk membaca. Di kemudian hari aku jadi merasa ingin menulis karena semacam apa ya, ada perasaan semacam ingin membayar hutang gitu terhadap penulis-penulis yang bukunya aku baca. Kayak aku berasal dari daerah gitu yang aksesnya tidak bisa dikatakan bagus gitu ya terhadap terhadap pengetahuan. Juga berasal dari keluarga yang keluargaku bukan pembaca, bukan apa ya, bukan orang-orang terpelajar gitu. Kebetulan waktu kecil aku bisa menemukan buku-buku gitu di rumah kontrakan, rumah yang kami kontrak, dan dari situ aku merasa kayak yang tadinya aku nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus apa ya, apa yang aku senangi aja aku nggak tahu, membaca. Terus dari situ lama-kelamaan aku berpikir mungkin nggak ya suatu hari ada orang yang membaca buku dan merasakan perasaan yang sama. Seperti itu ya. Dari jawaban dia tersebut saya jadi ingin mempertanyakan satu pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan kepada Sigi tentang pengalaman pertama yang memberikan pandangan bagi dia bahwa bahasa memiliki kekuatan. Apakah pada saat momen-momen ketika dia pertama kali membaca buku atau ada momen yang mungkin bisa dia share di sini untuk memperlihatkan bahwa bahasa itu memiliki kekuatan dan kemudian justru juga menggiring dan mengajak dia untuk berkarir sampai sejauh ini sebagai penulis dan sebagai wartawan? Itu kayaknya sesuatu yang kusadari secara bertahap, Mbak. Ketika membaca gitu, terus bukan kesadaran yang muncul tiba-tiba dan bulat dan utuh gitu, tapi yang kupahami secara bertahap. Kayak suatu kali misalkan aku membaca tetralogi Buru misalnya. Setelah sekian lama setelah membaca itu, aku baru kepikiran kayak, kok aku peduli ya sama yang dia ceritakan gitu, kok aku tertarik ya dengan kisahnya gitu. Padahal mungkin waktu di sekolah tidak tertarik gitu ketika guru sejarah membicarakannya. Aku di sekolah tidur terus di kelas. Tapi ketika membaca hal-hal yang sebetulnya pada pokoknya sama, tapi dalam bentuk karya sastra, entah novel, entah puisi, entah cerita pendek, aku merasa lebih tertarik. Dan mungkin kayak gitu ya kesadarannya bahwa kata-kata itu punya kekuatan. Oke. Dia kan menulis banyak, maksudnya banyak bentuk ya, puisi, kemudian esai. Untuk saat ini yang paling nyaman dan paling asik dilakukan dia menulis yang apa? Kalau asik sih asik semua sih, asik Mbak. Semua ya? Kalau yang paling sulit mungkin novel ya, karena aku belum kunjung selesai novelnya, nggak beres-beres. Dan ada yang satu bentuk yang nggak pernah aku coba, itu naskah drama. Kebanyakan tidak setauku ya, penulis naskah drama di Indonesia itu orang-orang yang memang terlibat dalam teater ya, entah itu ikut teater kampus atau teater sekolah. Nah kebetulan aku orangnya agak pemalu dan nggak pernah gitu punya keinginan untuk ikut teater gitu. Bahkan kalau sehari-hari aja ngomongnya pelan gitu. Jadi pernah waktu itu di kampus waktu kuliah, ada dosen yang nanya ke kelas, terus nggak ada yang jawab. Terus kebetulan saya secara acak ditunjuk untuk jawab. Saya jawab, tapi suaranya pelan sekali, dan si dosen itu ngomong di depan kelas kayak, kamu ini laki-laki kok suaranya kecil sekali, nggak pernah ikut teater ya gitu. Aku diam aja, dalam hatiku ya emang enggak gitu. Nah tapi apakah terdorong untuk ingin coba-coba nulis naskah drama? Belum pernah sih kepikiran. Kayaknya mungkin nggak cocok aja, tapi nggak tahu sih di kemudian hari. Mungkin berubah pikiran. Oke.
Dia sebaiknya bagaimana menurut Dea sebagai seorang pengarang memandang pengaruh dari para pengarang idolanya. Tapi sebelum ke pertanyaan ini, saya pengen tahu pengarang idola Dea saat ini siapa? Sebetulnya mirip-mirip Ziggy tadi ya jawabannya. Kayak ada karya-karya yang 5 tahun lalu aku anggap bagus, mungkin sekarang udah enggak. Terus ada yang sekarang aku anggap bagus, mungkin dalam 10 tahun ke depan nggak aku baca lagi. Tapi ada beberapa penulis yang sering ku baca ulang. Misalnya Ernest Hemingway, terus apa namanya pengarang-pengarang Amerika Latin. Kebetulan aku cukup mengikuti sampai ke yang kontemporer kayak Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel dan lain-lain. Aku nggak tahu juga sebetulnya kenapa aku tertarik ke sastraan Amerika Latin. Cuma ketika baca karya-karya mereka aku merasa kayak berada di rumah aja gitu. Asik ya kayaknya kalau bisa menemukan pengalaman seperti itu. Dan aku rasa juga penulis-penulis lainnya pasti pengen memiliki pengalaman seperti itu, yang memiliki rumah. Nah, kira-kira dari pertanyaan tersebut saya ingin beranjak ke pertanyaan berikutnya tentang apakah dia memiliki pengarang-pengarang yang awalnya dia tidak sukai, tapi kemudian dia merasa bahwa Anda merasa berkembang menjadi pengarang tersebut. Merasa, oke. Mungkin bukan yang awalnya nggak aku sukai ya Mbak, tapi awalnya nggak aku mengerti mungkin. Iya, bisa. Kebetulan kan aku kuliah di jurusan filsafat, jadi dulu itu waktu aku masih mahasiswa baru aku pernah baca semacam anekdot gitu dari Heidegger. Dia bilang banyak orang yang baca bukunya Being and Time itu nggak paham, dan salah satunya adalah Jean-Paul Sartre yang nulis Being and Nothingness gitu. Terus saya jadi penasaran gitu, kayak apa sih tulisannya Sartre ini. Saya baca, saya nggak paham gitu. Pusing gitu. Tapi di kemudian hari ya karena waktu itu juga pengetahuannya kurang apa segala macam. Tapi di kemudian hari ketika aku baca ulang, ternyata suka juga. Dan itu lumayan sering terjadi dalam perjalanan membacaku. Dulu aku baca William Carlos Williams misalnya, aku nggak paham kayak ini orang ngomongin apa sih gitu. Dan karena tidak paham tentu saja jadi tidak tertarik ya. Tapi di hari-hari ini aku malah justru banyak membaca dia. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum saya pindah ke Dio nih, Dea. Adakah novel underappreciated favoritnya Dea? Underappreciated ya? Ya. Ada, sebetulnya aku punya semacam obsesi terhadap pengarang-pengarang yang kurang dikenal. Apa ya, kayak kalau kata Hairil itu kan lahir seorang besar tenggelam beratus ribu. Aku tuh kebetulan lebih menyukai yang tenggelam beratus ribu ini. Karena kadang-kadang kalau baca cerita-cerita mereka sulit sekali gitu untuk memahami kenapa orang ini terus dilupakan, kenapa orang ini terus karyanya tidak dibaca lagi. Nah, aku punya kesenangan tersendiri gitu untuk nyari karya-karya kayak gitu. Kebetulan aku mengerjakan ini juga novel semacam ensiklopedia gitu tentang penulis-penulis yang dilupakan ini. Cuman ya tentu saja belum selesai. Tapi kalau harus nyebut satu judul apa ya yang underappreciated ya? Kadang kalau langsung ditembak gini nggak keinget gitu Mbak namanya. Nggak apa-apa, nanti kalau inget. Ada satu novel remaja yang jarang dibicarakan sebagai novel remaja yang bagus gitu, novel coming of age, tapi aku suka banget. Penulisnya namanya S.A. Hinton, judulnya The Outsider. The Outsider. Penulisnya perempuan kulit hitam, tapi menceritakan pergaulan anak-anak greaser gitu. Kalau yang kita lihat di film-film gitu kan yang pakai jaket kulit terus rambutnya berminyak gitu. Aku nggak tahu, mungkin di Amerika lumayan dikenal ya, tapi di sini jarang sekali dibicarakan. Orang kalau ngomongin buku
coming of age mungkin bukunya Salinger, bukunya Günter Grass, mungkin bukunya Jonathan Safran Foer atau Mark Haddon gitu. Tapi aku suka banget sih. Oke, sip. Sebenarnya pengen banyak yang dikulik dari jawaban-jawaban Dea, tapi nanti kita bisa saling berdiskusi bertiga. Tapi sebelum itu saya akan pindah ke Dio. Dio, apakah dengar suara saya, Dio? Halo. Halo. Ya, dengar? Ya, dengar. Jelas. Oke. Apa kabar, Dio? Sehat? Di mana nih? Di rumah baik, atau di? Dan sehat di kantor. Oh, di kantor. Iya. Masih di kantor Tirto. Iya. Oke, Dio, saya akan mulai berbincang dengan Dio dengan pertanyaan pertama nih. Bagaimana Dio melihat fenomena pengarang muda yang berprestasi di panggung sastra Indonesia saat ini? Sebenarnya Dio juga termasuk sih. Iya. Pertama aku mesti mulai dari konsep award yang kupahami. Maksudnya yang kupahami dan ku percaya. Ketika ada award gitu. Dia mestinya dikasih fungsinya adalah untuk menjadi jembatan bagi penulis lain untuk penulis baru atau penulis yang perlu diekspos gitu untuk bisa terlihat untuk bisa dibaca oleh publik. Ketika dia tidak memenuhi syarat itu, fungsi award jadi tidak punya arti gitu. Jadi aku pikir posisiku, kenapa aku selalu menganggap award jadi sangat sepele buatku ya, maksudnya hal kecil yang nggak perlu aku rayain, karena aku sendiri merasa iklimnya tidak dalam kondisi yang memungkinkan aku untuk merasa senang ketika aku mendapat award gitu. Itu alasan utama kan kenapa banyak beberapa kali misalnya ada orang lu menang ini dan segala macam, aku ngelihatnya sebagai semacam terima kasih sudah merayakan atau kasih selamat gitu. Tapi aku sendiri nggak terlalu menikmati itu sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ditanya kondisinya hari ini, aku pikir jawaban aku tadi udah cukup jelas sih. Maksudnya udah cukup mewakili apa yang aku rasain tentang award, tentang penghargaan sastra dan tentang festival-festival lokal gitu. Kecuali misalnya ada beberapa yang memang sudah mendesain dirinya menjadi festival yang inklusif gitu. Misalnya kayak Makassar Writers Festival, terus ada di Bandung Readers Festival pembaca gitu kan. Kapan lagi merayakan pembaca? Selama ini kan dirayakan penulis terus. Saya pikir konsep-konsep festival yang kayak gitu akan menumbuhkan harapan baru sih. Oke. Jadi iklim ideal menurut Dio, apakah festival-festival yang inklusif semacam itu berarti harus lebih banyak ditambah atau diangkat levelnya menjadi lebih nasional atau sebenarnya bagaimana? Kira-kira kalau ini persoalan utama dari pemahaman tentang apakah ini harus ditambah, apakah ini harus dikurangi gitu. Maksudku kita tidak sedang membicarakan token gitu, kita tidak sedang membicarakan jumlah, tapi kita sedang membicarakan aku sendiri nggak suka kompetisi, tapi kalaupun ada kompetisi dan harus perlu ada, dia harus ada di dalam situasi yang adil dulu gitu. Apakah kita sudah merasa orang Jawa cukup teman-teman di luar Jawa bisa mendapatkan akses buku yang sama? Apakah kita sama dulu gitu? Aku pikir kompetisi di situasi yang masih kayak gitu itu bukan kompetisi namanya. Belum lagi kita membicarakan isu penulis, teman-teman penulis perempuan dan queer gitu. Jadi aku pikir aku nggak terlalu passionate untuk membicarakan award atau penghargaan. Bukan berarti aku meremehkan juri atau keinginan untuk memajukan sastra dan segala macamnya, tapi aku lebih merasa perlu ada di
posisi di mana aku nggak aku perlu menuntut yang tadi aku bicarakan. Iya. Iya. Baik. Ini mengenai tentang pengaruh pengarang bagi seorang penulis, terutama penulis-penulis muda gitu. Kira-kira mungkin ini juga pertanyaan yang sama yang tadi sudah saya ajukan ke Ziggy dan juga ke Dea gitu. Pengarang mana saja atau mungkin pengarang dari daerah atau negara mana yang menjadi model dalam penulisan fiksinya Dio, ataukah mungkin sebenarnya Dio tidak terpengaruh oleh siapapun gitu dalam menulis gitu? Ya, mustahil gak kepengaruh ya, tapi aku mungkin lebih gampang tracking bacaan itu dari awalnya aku nggak pernah berniat untuk jadi penulis karena aku sebenarnya lebih suka cerita. Jadi cerita apa aja bentuknya, entah dia dalam bentuk novel, entah dia dalam bentuk cerpen atau game gitu. Dan aku tumbuh dalam situasi yang kayak gitu karena aku nggak punya banyak kesempatan untuk main di luar gitu. Jadi aku tumbuh dengan bacaan kebanyakan fantasi gitu. Kalau misalnya dulu aku suka banget sama Lord of the Rings, Tolkien, tapi kemudian dia pelan-pelan berangsur-angsur kekagumanku pada Tolkien semakin dewasa semakin berkurang. Mendapati bahwa dia selalu ngomongin soal rural place, terus tokoh-tokohnya selalu petty burjuasi gitu, terus dia suka ngomongin tema-tema yang konservatif dan kadang-kadang anti modernis, jadi dia kayak sangat jauh. Kemudian aku menemukan Tolkien itu sangat jauh dari apa yang aku bayangkan tentang hidupku gitu. Terus beranjak agak dikit, aku suka banget sama H.P. Lovecraft karena dia suka ngomongin monster dan ngomongin hal-hal yang fantastis dan ketakutan yang dirasain Lovecraft, aku merasa relate gitu. Tapi suatu hari aku menyadari dia seorang rasis, jadi aku tinggalin. Terus berkembang lagi, terus aku suka sama Alan Poe karena ceritanya kayak gitu dan kita tahu Alan Poe kayak gimana. Tapi kemudian aku pikir nggak cocok gitu. Terus ya sepanjang umur itu jadi terus-terusan nyari tentang siapa gitu. Tapi kemudian aku berhenti di Ursula Le Guin dan aku sangat suka sama Ursula Le Guin dan gimana pendekatan dia mengolah fantasi atau makhluk mistikal dan atau hal-hal fantastis dalam bentuk yang lebih terpahami dan nggak mereduksi konten apa yang ingin dia bicarakan seperti itu tentang hal-hal politis dan sebagainya. Ketika Dio menyukai karya pengarang atau bahkan pengarang itu sendiri, figur ataupun sosok dari pengarang itu seberapa pengaruh dalam membuat Dio oke deh aku menyukai pengarang A, pengarang B gitu? Karena tadi ada satu statement di dalam sharing Dio bahwa karena setelah mengetahui pengarang ini rasis, saya tidak lagi menyukainya gitu. Seberapa saya jadi penasaran gitu. Apakah ini saling mempengaruhi gitu dari sosok atau figur pengarang tersebut dengan karyanya Just As It Is gitu? Aku nggak sepakat untuk memisahkan karya sama orangnya. Jadi aku selalu melihat ketika aku membaca karya orang, aku akan melihat juga mempelajari juga backgroundnya, walaupun nggak langsung misalnya auto cancel atau aku nggak lagi ngomongin gitu. Aku lebih memilih untuk tidak tidak mengekspos atau tidak memberi kasih saran ke orang lain, rekomendasi bacaan gitu. Jadi aku sebenarnya makin kesini makin tua gitu, makin tua aku makin sadar bahwa apa yang aku bicarakan dan apa yang aku rekomendasikan itu turut bertanggung jawab dalam membentuk kesadaran politis orang gitu, kesadaran kritis orang lain, orang-orang yang mendengarkanku atau orang-orang yang peduli sama tulisanku gitu. Jadi aku sangat makin lama makin kesini aku jadi berusaha untuk membuat semacam border sampai sejauh mana aku perlu
membaca karya ini dan akan dibawa kayak gimana. Sebenarnya problem utamanya bukan soal itu aja, tapi juga kemudian misalnya gini deh, contoh paling gampang. Ketika film aku lupa judul filmnya, Shape of Water keluar di 2 tahun lalu, aku sadar si penulis sedang ada di dalam koridor penulisan H.P. Lovecraft gitu. Dia sangat Lovecraftian, dia punya tokoh utama yang punya persoalan alienasi, dan dia juga punya tokoh utama yang lain yang juga terasing dengan dunianya sendiri, yang satu manusia dan yang satu ikan. Kalau Lovecraft yang menulis cerita itu, dia akan menceritakan tokohnya adalah seorang laki-laki misalnya, dan dia akan melihat monster itu sebagai memproyeksikan ketakutannya ke monster itu. Kalau dia yang Lovecraft yang menulis itu, mungkin ceritanya tidak akan menjadi cerita yang romantis, mungkin ceritanya akan jadi cerita yang makin saling mengeliminasi satu sama lain. Si manusia ikan akan mengeliminasi manusia, dan si manusia akan mengeliminasi manusia ikan. Gitu. Tapi dalam The Shape of Water yang terjadi justru menarik, karena yang terjadi justru sebaliknya gitu. Gimana ketakutan itu tidak terjadi di dalam tokoh utamanya, tapi justru terjadi di eksternal faktor gitu. Faktor eksternal yang mendorong mereka untuk takut bahwa jangan-jangan saya tidak diterima di masyarakat. Jangan-jangan kalau saya bentuknya ikan, saya tidak ada lagi orang tidak akan melihat saya sebagai manusia atau bukan manusia, being, sebagai makhluk gitu. Jangan-jangan kalau saya bisu, saya tidak lagi diterima, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang. Jangan-jangan kalau saya gay, saya nggak bisa lagi diterima lagi di dalam masyarakat. Gitu. Ketakutan itu yang mendorong cerita itu dan menjadi dibungkus dengan sangat apik gitu, sehingga dia tidak lagi terlihat seperti Lovecraftian, walaupun dia berada di dalam kultur yang sama, di dalam penulisan yang sama. Hampir aku bisa jamin itu hampir 100% itu ada di dalam kerangka cerita Lovecraft gitu. Jadi sebenarnya fungsinya jadi lebih gimana aku sebagai penulis gitu, sebagai penikmat cerita, ketika aku tahu bahwa Lovecraft bajingan, atau ketika aku tahu bahwa George Orwell misalnya cepu gitu, dan aku tahu karya mereka karena mustahil banget dengan keterbatasan orang Indonesia ya, di waktu kecil, waktu masih remaja, dengan keterbatasan buku dan terjemahan dan harga buku yang nggak bisa dibeli, dan buku terjemahan yang jelek terjemahannya, kami hampir mengkonsumsi apa aja yang ada di situ gitu, majalah buku, majalah misteri gitu misalnya. Tapi kemudian caraku sendiri untuk mereduksi dan untuk memproses itu, memfilter itu adalah dengan membuat semacam border dan berusaha, kalaupun ada ide yang menarik untuk direplika misalnya, bagaimana caranya dia jadi lebih sesuai dengan apa yang aku bayangkan, sesuai dengan apa yang aku percaya gitu. Nah, kira-kira ketika tadi dari cerita Dio tentang posisi pembaca juga gitu, dan kalau seandainya seperti ini, kalau seandainya seperti itu gitu, apakah dalam proses menulis, terutama dalam kaitannya dengan novel dekat dan nyaring gitu, Dio juga memposisikan sebagai pembaca dalam hal ini ketika dalam menulis, ataukah ya menulis saja? Aku memposisikan diri sebagai penulis aja. Jadi aku punya beberapa teman yang syukur mereka mau baca dulu gitu, dan mereka kasih masukan, ini harusnya gitu. Dan aku bersyukur karena sebelum itu dilempar ke editor ya, karena kadang-kadang karena ada jarak antara aku dengan editor gitu, jarak di rumah, dia di rumahnya gitu, jadi kadang-kadang ada obrolan yang nggak bisa tersampaikan, dan dia cuma ada lewat notes gitu, dan itu sebenarnya nggak cukup. Jadi aku punya teman yang mau baca duluan dan kasih masukan, itu sebenarnya sangat berarti gitu. Karena pertama, aku adalah orang yang
tumbuh dalam kebiasaan yang self-aging gitu. Jadi aku suka ngambilin apa aja, semuanya aku comot gitu. Karena ya aku kayak gitu. Terus kalau misalnya aku asal comot terus dibuat cerita, akhirnya jadinya mungkin nggak bisa dibaca ini ngomongin apa gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau misalnya aku nggak tepat sebenarnya disebut penulis, kayak lebih tepat disebut sebagai tukang salvage gitu, tukang ngambilin barang-barang lama atau dari benda lama gitu. Jadi sebenarnya posisi pembaca pertama yang kasih saran sangat berarti sih. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum saya pengen memberikan pertanyaan kepada masing-masing dari kalian bertiga gitu. Apakah ada adegan tersulit atau hal tersulit yang bagi Dio tuh dituliskan dalam proses artistik Dio gitu? Ada atau tidak? Oke. Agak susah ngomongin proses artistik atau pengerjaan gitu karena susah semua. Artinya gini, misalnya dekat dan nyaring, di proses pembuatan dekat dan nyaring itu berawal dari pengalamanku waktu sekolah, waktu SMP sering lewat komplek Auri gitu, angkatan udara, dan saat itu usiaku itu terjadi gitu, usiaku masih anak-anak SMP, itu lagi ada operasi pengalihan lahan dari lahan warga untuk menjadi komplek atau sesuatu lah kayak fasilitasnya Auri lah. Jadi sebenarnya di situ lagi panas-panasnya tuh pas aku lewat naik angkot ngeliatin ada apa sih ribut-ribut gitu. Dia berangkat dari pengalaman yang kayak gitu, dan kemudian aku nemu beberapa novel dan dia kayaknya ini bisa deh aku pakai untuk pendekatan ini gitu. Terus ya udah akhirnya dia jadi dielaborate gitu lah, dalam arti aku tetap fokus ke cerita sebagai storyteller gitu, sebagai pencerita, dan pemahaman kesadaran politik tuh cuma mensaturasi isinya gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bikin karya politik gitu, aku nggak bikin karya politis, aku nggak bikin propaganda atau nggak bikin apa-apa. Aku cuma merasa apa yang pernah aku baca, non fiksi dan fiksi itu dielaborasi, dan non fiksi mensaturasi fiksinya. Jadi aku nggak bisa memisahkan itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal proses pembuatan dalam dekat dan nyaring misalnya, yang terjadi adalah saturasinya semakin kencang antara kesadaran politis dengan cerita yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau dalam Gaspar misalnya, aku nggak terlalu ngomongin kayak gitu atau ya ada sih sebenarnya sentuhan itu, cuman nggak eksplisit karena aku pengen bercanda aja. Nah, kalau di dekat dan nyaring sebenarnya aku pengen mengurangi intensitas bercandanya sih, karena udah ya dunianya udah cukup lucu ya, nggak perlu ditambahin komedi lagi. Iya. Oke, terima kasih Dio. Saya baru saja dapat kode, ternyata waktunya sudah hampir habis. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya, mungkin masing-masing dari Sigi, Dea maupun Dio menjawab pertanyaan saya ini tentang apakah ada saran, terutama karena kalian jauh lebih muda dari saya dan begitu banyak platform digital saat ini yang sangat mendukung marketing dan juga pemasaran terhadap karya-karya sastra gitu. Bagi kalian bertiga sendiri, dengan banyaknya media sosial saat ini, apa cara terbaik menurut kalian dalam memasarkan dan mengabarkan karya-karya kalian dan juga karya-karya penulis lainnya? Paling tidak masukan terutama bagi industri penerbitan, industri buku, dalam mungkin menyongsong kedepannya gitu, tentang teknologi yang membuat orang mungkin tidak lagi membaca buku secara fisik gitu. Apakah media sosial sangat menunjang dan sangat penting buat kalian bertiga yang mungkin sangat bermedsos gitu, atau apa gitu?
dari sisi marketing dan bisnis. Mungkin bisa dimulai dari Sigi. Oke. Ini menurutku bukan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan ke penulis ya. Untuk marketing kurasi harusnya bertanya kepada penerbit dan cara mereka berstrategi di tengah-tengah perubahan menuju era digital ini. Untukku, bagaimana cara mempromosikan tulisanku sebagai penulis adalah dengan menulis dengan lebih baik. Sudah titik begitu saja. Kalau bagaimana cara memasarkannya, sesungguhnya idealnya itu bukan diserahkan kepada penulis. Idealnya ya tentu saja penulis juga memiliki andil. Tapi yang paling utama seharusnya yang dibebankan kepada penulis hanyalah untuk menciptakan karya yang bagus. Titik. Gitu. Baik. Untuk Dea? Buatku sih yang menarik ya, media sosial dan industri buku itu hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana ruang-ruang alternatif di industri buku, misalnya penerbit atau toko buku, distributor buku, itu tumbuh di mana-mana dan bisa muncul dengan begitu saja gitu, dengan modal mungkin kantornya di kos-kosan, modal internet gitu, bisa berhubungan dengan misalnya penerbit di luar, mereka kerjasama menerbitkan buku, lalu bukunya diedarkan di media sosial, berjejaring sesama penerbit independen, sesama toko buku kecil gitu. Itu menurutku menarik sekali dan akan punya konsekuensi yang baik kalau kita bandingkan sama mungkin 20 tahun lalu ketika industri buku di Indonesia ini didominasi oleh 1-2 perusahaan besar yang di situ ada banyak dimensinya tentu, dan mungkin butuh waktu yang banyak itu untuk ngomongin bagaimana pembentukan selera dan segala macam. Bagaimana yang bisa sampai kepada pembaca itu adalah buku-buku dari mereka aja. Kebetulan aku pernah kerja di penerbitan juga dulu, sehingga kurang lebih tahulah bagaimana cara kerjanya yang kuat gitu di industri buku ini. Bagaimana mereka yang punya toko buku, mereka yang mengatur harga segala macam sehingga yang lain jadi sulit. Nah, buatku yang terjadi belakangan ini dengan media sosial dan internet secara umum itu bisa menggoncang kemapanan itu dan sangat penting, efeknya juga sangat baik kupikir buat para pembaca, buat para penulis di Indonesia. Segala macam jenis buku, segala macam pengetahuan sekarang harusnya bisa lebih deras gitu untuk masuk ke sini. Orang bisa lebih punya banyak pilihan yang kupikir 20 atau mungkin 15 tahun lalu belum terbayangkan akan terjadi di sini. Iya. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk Dio? Oke, tadi soal marketing udah sama Ziggy, ya aku sepakat sama Ziggy. Dan dia ngomongin soal publikasinya, aku pikir tadi karena aku udah sempat menyinggung Tolkien ya, sebenarnya yang paling fatal dari cerita Tolkien adalah dia bikin semua tokohnya yang menurut dia desain, dalam arti dia gitu, itu selalu happy, selalu bahagia pada akhirnya gitu. Dan ide itu adalah ide yang sangat buruk karena tidak terjadi sebetulnya di dunia nyata gitu. Dan kita bisa mulai dengan memulai dengan membuang jauh-jauh, karena kalau kita udah ada di zaman yang hari ini gitu, di mana tipe-tipe cerita seperti itu sudah tidak relevan. Aku pikir alangkah lebih baik kalau kita ngomongin soal, ayo kita bikin aplikasi apa yang mungkin bisa atau bikin alat atau sarana apa yang mungkin bisa memangkas ongkos luar Jawa, buku ke luar Jawa misalnya gitu. Atau ayo kita ngomongin soal semua hal-hal yang berkaitan dengan Internet of Things gitu, yang kita tahu bahwa kita bisa melakukan apa aja dengan ini gitu. Buang jauh-jauh ide bahwa pembaca e-book akan semakin banyak gitu, bahwa yang sekarang faktanya yang terjadi adalah orang menikmati buku fisik, dan buku fisik itu sangat enak dibaca gitu. Buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan membaca di layar gitu. Jadi aku pikir selain tadi ngomongin marketing dan ngomongin publikasi, kita juga perlu alat-alat atau tools yang
yang lebih berguna bagi banyak orang. Jadi apa yang disebut desain oleh Tolkien itu nggak ideal gitu. Jadi nggak ada lagi di kepala kita gitu. Lebih ke banyak mengembangkan apa yang mungkin kita bisa lakukan dengan apa yang kita punya sekarang. Sip. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih semuanya kepada Sigi, kepada Dea, dan kepada Dio atas waktunya dan atas masukan-masukannya, sharing dan cerita tentang proses kepenulisan kalian di acara Festival Sastra Lontar di topik obrolan yang muda, yang berjaya. Semoga kami tunggu karya-karya kalian selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada panitia, kepada Yayasan Lontar, dan kepada Jakarta Content Week. Semoga acara ini bisa membuat perkembangan sastra Indonesia semakin menumbuhkan para penulis muda seperti Dea, Sigi, dan Dio. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Dah. Dadah.